Halo Sobat Cek Faktaid, selamat datang kembali di channel yang selalu menyajikan informasi faktual dan mendalam seputar dunia olahraga, politik, dan fenomena sosial terkini. Hari ini kita akan membahas satu isu hangat yang tengah menjadi perbincangan publik, khususnya di dunia sepak bola nasional. Kita akan mengupas tuntas mengenai Rizky Ridho, bek timnas Indonesia dan Persija Jakarta, yang baru-baru ini menjadi sorotan karena dianggap menjadi biang kerok kegagalan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kita tidak hanya akan melihat fakta di lapangan, tetapi juga reaksi pelatih, manajemen klub, hingga opini publik yang ramai di media sosial. Jadi, pastikan kalian tetap bersama kami sampai akhir video untuk mendapatkan perspektif lengkap, fakta yang akurat, dan klarifikasi langsung dari sumber terpercaya. Rizky Ridho, pemain belakang timnas Indonesia yang juga menjadi kapten Persija Jakarta, baru saja menyelesaikan tugas beratnya bersama Garuda Muda di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Laga yang berlangsung di King Abdullah Sports City, Riyadh, Arab Saudi, menghadapkan Indonesia pada tim tangguh Irak. Dalam pertandingan yang berakhir dengan skor 0-1, Ridho dipercaya menjadi starter dan berduet dengan Jay Idzis di lini belakang. Sepanjang 90 menit, performa Ridho cukup solid. Data statistik mencatat 6 sapuan, 3 intercept, dan 4 tackle yang berhasil dilakukan bek berusia 23 tahun ini. Semua itu menunjukkan bahwa Ridho bekerja keras untuk menjaga lini pertahanan Indonesia. Namun, pada pertengahan babak kedua, terjadi satu momen yang kemudian menjadi sorotan publik. Kesalahan kecil yang dilakukan Ridho berujung pada gol tunggal Irak. Gol tersebut menjadi penentu kekalahan Indonesia dan sekaligus menutup peluang timnas untuk melaju ke putaran final Piala Dunia ke-2026. Kritik pun deras mengalir. Banyak warganet dan supporter menganggap Rizky Ridho sebagai biang kerok kegagalan timnas Indonesia. Tagar di media sosial bahkan ramai dengan nama Ridho seolah menjadikan pemain muda itu kambing hitam atas kekalahan Garuda. Fenomena blaming the scapegoat seperti ini bukanlah hal baru dalam dunia sepak bola, di mana satu kesalahan seringkali menjadi sorotan lebih besar daripada kinerja keseluruhan tim. Menanggapi kritik yang beredar, Mauricio Souza, pelatih Persija Jakarta, angkat bicara. Dalam wawancara di Persija Training Ground, Sawangan, Rabu, 15 Oktober tahun 2025, Mauricio memberikan pembelaan tegas terhadap anak asuhnya. Saya tidak berpikir bahwa Ridho bermain buruk, dia tampil baik. Itu adalah satu situasi saja. Dalam sepak bola, siapapun bisa melakukan kesalahan. Ridho punya pengalaman dan jam terbang, ujarnya. Sos menegaskan bahwa kekalahan Indonesia bukanlah akibat satu individu saja, melainkan tanggung jawab tim secara keseluruhan. Semua pemain terlibat. Jadi, semuanya punya tanggung jawab. Saya tidak meragukan permainan Ridho karena saya tahu dia bermain luar biasa, tambah pelatih asal Brasil ini. Lebih jauh, Mauricio Souza menyoroti tekanan yang diterima pemain di era digital saat ini. Di satu sisi, supporter memiliki hak mengkritik, namun di sisi lain, kritik tanpa pemahaman konteks dapat merusak mental pemain. Souza menekankan, apa yang bisa dilakukan Rizky Ridho sekarang hanyalah fokus pada penampilan di laga-laga berikutnya, menunjukkan kualitasnya dan tetap profesional di lapangan. Satu hal yang bisa dilakukan pemain agar pikirannya berada di tempat yang tepat, Ridho harus bisa bermain bagus, karena semuanya tahu bahwa dia pemain yang hebat. Bukan karena kita tahu dia bisa bermain apik, jelas Mauricio. Dari perspektif teknis, memang sulit menyalahkan satu pemain dalam situasi gol tunggal yang tercipta. Dalam sepak bola modern, kesalahan kecil sering dimanfaatkan oleh lawan yang memiliki kualitas eksekusi tinggi. Pada laga melawan Irak, lini depan tim lawan memanfaatkan setiap celah, termasuk momen yang kurang sempurna dari Ridho untuk mencetak gol penentu. Analisis ini penting agar publik memahami bahwa sepak bola adalah permainan tim, dan hasil akhir selalu merupakan akumulasi dari seluruh aspek permainan, baik itu strategi, disiplin, maupun keberuntungan. Selain itu, kondisi mental pemain juga memainkan peranan penting. Setelah melewati laga berat melawan Arab Saudi yang berakhir 2-3, Ridho dan timnya harus segera menghadapi laga berikutnya melawan Irak tanpa banyak waktu pemulihan.
Tekanan fisik dan mental yang tinggi dapat memengaruhi pengambilan keputusan di lapangan. Hal ini sering terjadi di kompetisi internasional, di mana ritme pertandingan sangat padat dan tuntutan hasil maksimal membuat setiap kesalahan diperbesar dalam sorotan media dan publik. Konteks lain yang perlu diperhatikan adalah pengalaman Ridho yang masih relatif muda. Meski sudah memiliki jam terbang internasional, ia tetap berada dalam fase pengembangan sebagai pemain belakang yang matang. Kesalahan yang terjadi seharusnya menjadi bahan pembelajaran untuk memperkuat mental dan kemampuan teknis, bukan menjadi dasar untuk menghakimi pemain secara berlebihan. Dari sisi manajemen Persija, pembelaan terhadap Ridho juga menguatkan posisi pemain. Mauricio Susu menegaskan, Ridho memiliki kualitas yang diakui klub. Mentalitasnya sebagai kapten di Persija Jakarta menunjukkan bahwa ia mampu memimpin dan memberikan contoh baik bagi rekan-rekan setimnya. Kekalahan di tingkat internasional tidak mengurangi kemampuan seorang pemain, justru menjadi pengalaman yang memperkaya kapasitas profesionalnya. Fenomena blaming pemain tunggal sering terjadi di media sosial, namun pendekatan profesional menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh. Setiap gol yang tercipta atau kesalahan yang terjadi harus dianalisis dalam konteks strategi tim, koordinasi lini pertahanan, dan tekanan lawan. Dalam hal ini, kritik harus diarahkan secara konstruktif agar tidak merusak psikologi pemain muda seperti Ridho. Selain pembelaan dari pelatih, banyak pengamat sepak bola nasional juga mengingatkan agar publik memahami konteks pertandingan. Kesit B. Handoyo, pengamat sepak bola nasional, menekankan bahwa evaluasi terhadap pelatih dan pemain harus berdasarkan target kontrak dan kesepakatan awal dengan PSSI. Kesalahan individu dalam satu pertandingan tidak serta-merta menjadi alasan utama kegagalan tim. Dalam hal ini, Ridho hanyalah satu dari 11 pemain yang berkontribusi secara keseluruhan. Melihat sisi psikologis, pengalaman ini juga menjadi ujian karakter bagi Ridho. Bagaimana seorang pemain menghadapi kritik dan tekanan publik menjadi indikator kematangan mental. Mauricio Susu menekankan pentingnya fokus pada perkembangan diri, perbaikan teknik, dan tetap menjaga profesionalisme. Mental yang kuat akan membantu Ridho menghadapi tantangan berikutnya, baik di klub maupun di timnas. Di sisi lain, kekalahan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 membawa dampak bagi ranking FIFA, namun tidak menurunkan semangat pengembangan pemain muda. Ridho, sebagai bek muda berpengalaman internasional, tetap menjadi aset penting bagi timnas Indonesia. Kesalahan dalam pertandingan adalah bagian dari proses pembelajaran dan pembentukan mental juara. Sebagai penutup narasi, penting bagi publik untuk memisahkan kritik yang membangun dan blaming yang berlebihan. Rizky Ridho adalah pemain muda berbakat yang telah menunjukkan profesionalisme dan dedikasi tinggi. Kesalahan satu momen tidak mendefinisikan karirnya, melainkan menjadi motivasi untuk tampil lebih baik di masa depan. Itulah fakta lengkap seputar situasi Rizky Ridho dan kekalahan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Kita telah mengurai statistik, opini pelatih, dan konteks permainan secara objektif. Jadi, Sobat Cek Fakta, jangan mudah terpancing narasi di media sosial tanpa melihat konteks sebenarnya. Sepak bola adalah permainan tim, dan kesalahan adalah bagian dari proses belajar setiap pemain. Terus ikuti channel kami untuk informasi faktual, klarifikasi, dan analisis mendalam seputar dunia olahraga dan isu terkini lainnya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update berita terbaru dari Cek Fakta. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap kritis, tetap cerdas, dan selalu cek fakta sebelum percaya kabar.